Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama membaca, mempercakapkan bagian kitab suci kami. Dan juga kami bisa berdoa seturut dengan pembacaan kitab suci kami. Mohon Tuhan berkenan untuk pimpin setiap kami, sehingga kami boleh memiliki satu buah pembacaan yang rutin, sehingga kehidupan kami pun, kehidupan gereja kami, keluarga kami boleh dibentuk berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu berbicara sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang yang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman kita. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan dan menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari dia dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang saat ini patut untuk kita syukuri sebagai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, saudara. Sebagian besar di antara kita hidup di dalam keadaan yang relatif stabil. Maksud saya adalah di dalam keadaan untuk menjalankan agama kita, menjalankan kristianitas kita, ibadah kita, lalu kita bisa pergi ke PA, lalu kita datang dalam persekutuan doa, atau menjalankan perayaan-perayaan agama kita, atau menjalankan hidup kita sesuai dengan agama kita. Itu relatif di dalam keadaan yang cukup stabil. Saudara, saya tidak sedang meremehkan ya saudara-saudara kita di belahan lain ya di Indonesia ini yang mungkin sempat mengalami tindakan-tindakan diskriminasi. Ada yang mau ibadah tidak diizinkan, mencari izin untuk mendirikan rumah ibadah sulit. Bahkan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah tertentu bisa mendapatkan persekusi dari massa. Bukan tidak ada, dan saya tentu saja bersimpati terhadap mereka yang mengalami keadaan seperti ini, sudah. Dan juga tentu saja berharap ya pemerintah ya yang memang di Indonesia ini ada kebebasan beragama, harusnya seluruh dengan undang-undangnya bisa menindak dengan tegas tuh orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan sedemikian. Namun saudara, kita tetap melihat bahwa di Indonesia ini di dalam cukup banyak ya wilayah paling tidak ya yang kita juga paling tidak sebagian besar di antara kita di kota Batam ini mengalami hal yang jauh lebih stabil lah saudara ya. Sekali lagi, tanpa harus meremehkan teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman di Indonesia maupun di belahan-belahan dunia yang lain, saudara, yang mengalami persekusi, saudara. Namun sebagian besar di antara kita, saudara, yang paling tidak mengikuti Terang Bagi Jalanku ini, saya tebak, saudara, mengalami hidup kekristenan yang cukup stabil lah, saudara ya. Apalagi kalau kita ada dalam kota-kota yang cukup besar, ya itu biasanya kehidupan kekristenan kita itu cukup stabil. Maksudnya adalah kita itu tidak berada di dalam survival mode, terus-menerus dikejar, terus-menerus dihasut, lalu menjadi musuh dari masyarakat. Enggak demikian, saudara. Saudara, kita bahkan ya secara tidak jarang ya mendengarkan dari ucapan orang-orang yang beragama berbeda, agama mayoritas ya orang-orang Islam yang bisa mengatakan salam toleransi kakak, ya seperti itu saudara. Ucapan-ucapan seperti salam toleransi atau kita harus sama-sama menjaga toleransi. Bahkan saudara dulu ya pada waktu saya itu di Malang, saudara, ketika kita itu mengadakan acara-acara cukup besar ya, KKR misalkan, Natalan, saudara, itu bisa ada kelompok-kelompok dari organisasi kemasyarakatan, saudara ya, yang berdasarkan agama tertentu, saudara, misalkan ya orang-orang ormas Islam gitu ya, yang ikut menjaga, saudara, ikut menjaga keamanan. Mereka bisa bersilaturahmi, lalu ngobrol-ngobrol, lalu kita bisa makan bersama, saudara. Keadaan-keadaan seperti itu adalah keadaan yang tidak terlalu asing bagi kita orang-orang Kristen di Indonesia ini, saudara. Toleransi antar umat beragama itu relatif cukup baik lah, saudara. Sehingga sekali lagi keadaan kita itu relatif cukup stabil dan kita patut untuk mensyukuri hal ini, saudara. Hal ini membuat kekristenan kita bisa dijalankan dengan keadaan yang baik, sehingga kurikulum pengajaran bisa disusun dengan baik juga, saudara. Kita bisa mengajarkan sekolah minggu misalkan ya dengan kurikulum yang terstruktur dan rapih. Remaja, pemuda, lalu materi PA, kebaktian minggu, kita bisa mengadakan khotbah ekspositori misalkan, saudara ya, tanpa harus bergantung kepada internet misalkan, saudara. Saudara bisa datang setiap hari Minggu lalu mendengarkan khotbah yang berseri, saudara, dengan urut-urutan yang baik. Anda bisa ikut katekisasi setiap minggu dengan susunan teologi sistematika yang sudah disusun untuk orang-orang yang baru belajar kekristenan, saudara. Semuanya bisa disusun dengan rapih. Karena apa, saudara? Salah satunya adalah karena kita memiliki kekristenan yang
bisa kita hidupi secara cukup stabil. Ini adalah satu hal yang patut untuk kita syukuri bagi kita yang punya kemewahan seperti ini, saudara. Namun, saudara, keadaan seperti ini ya tetap patut untuk menjadi satu buah cerminan yang baik untuk kita jadikan bahan untuk kita itu introspeksi, saudara. Saudara, di satu sisi kita bersyukur ya, kita punya kestabilan. Dan kita patut untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di dalam survival mode, saudara, yang keadaannya sulit, dipersekusi dan lain sebagainya, saudara. Jangankan mau mikirin kurikulum, saudara, baca Alkitab atau misalkan mau persekutuan saja kadang-kadang diteror, saudara, gitu ya. Tapi bagi kita yang mengalami hal-hal yang relatif lebih lancar, lebih baik, kita patut tetap untuk introspeksi, saudara. Yaitu adalah kenapa ya kok kita bisa mengalami kestabilan seperti ini, saudara? Oke, adalah baik, saudara. Kalau kestabilan itu adalah karena memang negaranya bagus, memang penegakan hukumnya bagus, memang aparat itu bekerja dengan maksimal, itu adalah baik, saudara. Namun, saudara, satu hal yang seringkali juga sama benarnya adalah kita itu bisa mengalami kestabilan karena memang kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk mengganggu, saudara. Keberadaan kita itu tidak didengar dan keberadaan kita itu memang tidak berhasil untuk mengganggu siapapun saja, khususnya bagi mereka yang ada di dalam establishment, mereka yang memegang kuasa, mereka yang punya tempat-tempat strategis, saudara. Entah mereka itu memegang tempat strategis dengan menjalankan kewajiban dengan baik atau tidak. Bahkan, saudara ya, orang-orang di dalam gereja sekalipun, saudara, yang punya bisnis, kadang-kadang bisnisnya tidak dijalankan dengan baik, kadang-kadang dijalankan dengan kotor, kadang-kadang dijalankan dengan suap sana dan suap sini, bukan karena terpaksa, tapi karena serakah. Ada ya, saudara, yang seperti itu, saudara ya. Saudara, kita akan masuk di dalam permasalahan etika yang agak lebih pelik, saudara. Kalau ada yang memang agak terpaksa, saudara. Karena memang didatengin sama ormas. Karena memang ada pejabat tertentu yang mendatangi. Karena memang harus ditekan dalam sisi sini dan di situ. Kadang-kadang memang didatangi tukang pajak. Kadang-kadang, saudara, kita itu dalam lamentasi, dalam ratapan, saudara, dalam kesedihan, di dalam dilema, saudara, kita bisa mengatakan, oke, memang ada problem etis yang besar bagi orang-orang yang menjalankan usaha. Kalau usahanya ditutup, nanti ya bagaimana berkenaan dengan perputaran ekonomi, bagaimana dengan orang-orang yang di PHK, kalau perusahaannya tidak ditutup, nah saya dikerjain terus sama tukang pajak, dikerjain sama ormas dan sebagainya. Ada problem etika yang sangat pelik di sana, saudara. Tapi, saudara, kadang-kadang dan tidak jarang ya, saya duga ya, ada problemnya itu bukan problem etika. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah dosa. Problemnya adalah keserakahan, kesombongan, keangkuhan, saudara. Memang ya kepengen untuk mendapatkan kekayaan lebih, saudara. Sehingga ya akhirnya perusahaan-perusahaan dijalankan dengan tidak baik, saudara. Usaha dijalankan dengan tidak sehat, menekan bawahan, lalu membayar pajak dengan tidak oke, saudara. Semuanya dijalankan karena serakah. Orang-orang seperti ini pun, saudara, kadang-kadang ya berada di dalam gereja tanpa perasaan yang terganggu, saudara. Oh, bisa demikian, saudara? Jangan-jangan ya gereja kehilangan suara kenabiannya. Gereja kehilangan kuasanya untuk memberitakan kebenaran, saudara. Kita perhatikan, saudara, di dalam bagian yang kita baca, saudara, Paulus lagi-lagi mengalami hal yang kurang lebih mirip, saudara. Dia pergi ke sinagog, saudara, lalu memberitakan tentang Yesus Kristus di rumah ibadah, saudara. Seperti halnya dia memberitakan di tempat-tempat yang berbeda, saudara. Dan beritanya dia adalah apa? Berita yang genuine saja, berita yang apa adanya, saudara, yaitu bahwa apa yang mereka harapkan di dalam kitab suci mereka, apa yang mereka nanti-nantikan, itu sekarang sudah dan sedang digenapi di dalam Yesus Kristus. Berita yang sederhana, satu buah berita yang harusnya itu menjadi kabar baik. Bukankah ini yang kamu harapkan? Bukankah ini yang kamu nantikan? Dan sekarang yang kamu harapkan dan kamu nantikan sudah tiba. Kabar baik dong, tapi enggak menjadi kabar baik. Karena apa, saudara? Karena raja yang datang ini adalah raja yang datang bukan untuk mengikuti kemauan mereka, tapi panggil kita untuk mengikuti kemauannya dia. Bahwa orang-orang Yahudi itu mereka bergumul dengan kitab suci mereka yang akhirnya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Dan once sampai kepada Yesus Kristus, maka dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa, saudara. Kalau kita melihat ya di dalam Injil Matius misalkan, saudara, ada itu catatan yang kadang-kadang bagi orang yang tidak mengerti dikatakan bahwa Alkitab itu pelin-pelan lah, Alkitab itu kontradiksi dan sebagainya. Tapi simply karena mereka tidak mengerti timeline kerjanya Tuhan, saudara. Ada satu masa di mana Tuhan Yesus mengatakan jangan masuk ke dalam kota-kotanya orang non-Yahudi. Tapi, saudara, di dalam penghujung Injil Matius dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Memang ada timeline-nya, saudara. Sampai ke dalam satu masa tertentu baru Injil itu disebarkan ke semua daerah. Dan sekarang sudah waktunya, saudara. Maka, saudara, orang-orang Yahudi, saudara, quote and unquote, saudara, seperti kayak seorang tukang pos yang membawa satu buah berita yang sangat penting. Mungkin jangan tukang pos lah. Anda pernah kan sudah mendengarkan cerita di dalam Perang Dunia Pertama, saudara ya. Ada satu buah message yang sangat penting, saudara, yang harus dibawa oleh pembawa pesan, saudara. Pembawa pesan ini sudah dikasih tahu sama komandannya. Ini pesan harus sampai. Ini dari surat ini akan bergantung nyawa banyak sekali pasukan di dalam kompi serbu yang sudah ada di dalam medan pertempuran tuh. Maka bagaimanapun juga kamu harus sampai sana. Mati atau hidup suratnya mesti nyampe. Nah, gimana caranya begitu ya? Maka dia berlari terus di sana, sudah sampai ya banyak tembak dan sebagainya, sudah. Oh, dia meloloskan diri dalam keadaan yang sangat sulit. Pokoknya dia terus-menerus bawa surat tuh, sudah. Sampai akhirnya suratnya sampai, sudah. Suratnya sampai, suratnya itu penting, sudah. Pembawa pesannya penting nggak? Penting tentu.
Tentu saja pembawa pesannya penting, tapi sampai ketika suratnya itu sampai, sudah, pembawa suratnya sudah kehilangan signifikansi, sudah. Seperti ya tanda kutip, dia penting. Kalau nggak ada dia, message-nya nggak nyampe, sudah. Tapi begitu message-nya nyampe, sudah, message itulah yang utama di dalam pertempuran ini, sudah. Orang ini andai kata meninggal pun, kita masih tetap merasa, ya wis lah, nggak apa-apa. Yang penting message-nya sudah sampai kepada ketua atau kepada panglima, komandan serbu yang ada di medan pertempuran, sudah. Nah, orang-orang Yahudi, sudah, mereka harus berhadapan dengan realita itu, sudah. Mereka punya berita. Mereka punya kitab suci, dan sekarang penggenapannya dalam Yesus Kristus sudah ada, sudah. Dan begitu penggenapannya sudah sampai, maka Injil akan tersebar dimanapun saja. Jangan mereka cari lagi, saya yang paling signifikan, sudah. Maka sudah, banyak di antara mereka yang akhirnya itu mengalami setuju dan tidak setuju, sudah. Karena Mesias yang hadir ini Mesias yang paling utama, Yesus Kristus, lebih penting daripada segala sesuatu. Dan setiap kita harus mengikuti agendanya dia, bukan dia mengikuti agenda kita, sudah. Maka banyak orang yang tidak suka, sudah. Nah, kuasa, sudah. Suara seperti ini dengan kuasa seperti ini, sudah. Kira-kira ya, masih ada nggak ya di antara kita, sudah? Kalau ada, kenapa kok bisa ya keadaan kita seperti kayak seolah-olah stabil terus, sudah? Karena pada umumnya, sudah, orang itu, apalagi sudah mereka yang sedang memegang kuasa, itu tidak akan terlalu suka ya dengan cerita seperti ini. Sudah, kalau kita perhatikan ya, ada catatan ini ya. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, sudah, tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu adalah tanda. Mujizat itu adalah perbuatan-perbuatan ajaib. Iya, dia adalah perbuatan ajaib, tapi dia juga adalah tanda, saudara. Ini bukan sekedar satu buah atraksi sulapan yang sangat hebat untuk menunjukkan bahwa saya hebat, maka saya betul. Saudara, Tuhan kita itu tidak pernah menyatakan ya, kamu mesti ikut sama saya karena saya kuat. Saya ini betul karena saya kuat. Saudara, itu kan bully ya, saudara ya. Kalau namanya di dalam sekolah, ada orang yang kita mesti ikut sama dia karena dia kuat. Itu kan bully, sudah. Kita ikut dia bukan karena dia benar, tapi kita ikut dia karena dia kuat, sudah. Tuhan kita beratraksi dengan mujizat yang sangat hebat-hebat. Saya bisa melakukan ini, itu. Jadi kalau kamu nggak ikut sama saya, kamu mati ya. Saya lebih berkuasa daripada yang lain. Itu bully, sudah. Dewa-dewa kafir seperti itu, sudah. Nah, sudah, kita mesti membayangkan ya bahwa mujizat itu bukan sekedar mujizat di dalam dirinya sendiri, sudah. Satu buah tindakan ajaib. Satu buah atraksi kesaktian yang menunjukkan bahwa betapa saktinya saya, maka karena saya yang paling sakti, kamu ikut sama saya, sudah. Sudah pernah mendengarkan, sudah ya, cerita-cerita, sudah, seperti kayak orang Kristen tidak bisa disantet gitu ya. Ada dukun santet yang berusaha untuk menyantet orang Kristen, lalu terus setelah itu kena kepada dirinya sendiri, lalu ya setelah itu dia bertobat. Cerita seperti itu kita biasanya senang, sudah ya, menunjukkan bahwa kuasanya besar sekali ya, hebat sekali. Indeed, memang Tuhan kita paling berkuasa sih. Saya percaya itu, tentu saja, sudah. Saya percaya bahwa Tuhan kita paling berkuasa, paling hebat, paling top lah di atas segalanya. Itu kita percaya, sudah. Tetapi, sudah, kita bukan mengikuti Tuhan kita karena simply dia yang paling top dan dia paling kuat, sudah. Tapi karena dia benar, sudah. Dan kalau kita perhatikan ya, mujizat-mujizat yang ada, sudah, membayangkan kalau di dalam cerita-cerita kitab suci kita, sudah, tidak tergolong dari kisah para rasul, sudah. Mujizat-mujizat yang terjadi itu biasanya apa, sudah? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kesembuhan, gitu ya, sudah. Menaklukkan setan, saudara. Bukankah ini adalah satu buah berita yang langsung menjadi tantangan bagi struktur kekuasaan? Saudara, kekuasaan itu membicarakan apa sih, saudara? Simpelnya gini, saudara, konkretnya pada waktu itu, saudara. Orang kalau membayangkan kekuasaan, pertama, kekuasaan Romawi. Kedua, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, kekuasaan dari kerajaan keturunan Daud, ya, kerajaan mesianis lah, kerajaan keturunan Daud, atau kekuasaan pemerintah Romawi, saudara. Saudara coba bayangkan ya, di Indonesia ini ya, saudara, kalau ada kandidat capres berdebat, saudara, itu kan mereka saling berebut kekuasaan, saudara. Siapa yang akan memegang kekuasaan? Nah, mereka ini berlomba-lomba untuk mengatakan apa? Berlomba-lomba untuk mengatakan bahwa pemerintahan kami nanti, my administration, pemerintahan kami nanti akan menjadi pemerintahan yang paling efektif, memakai kuasa untuk apa, saudara? Untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan untuk makanan dan minuman, jaminan pendidikan, jaminan ya sosial, kira-kira seperti itu, saudara. Akan memberikan kesehatan. Mujizatnya di sini terjadinya apa, saudara? Kesembuhan, kejahatan dikalahkan, setan dikalahkan. Itu kan primarily adalah media kampanye semua kandidat pemimpin. Romawi yang memberitakan itu. Kalau kamu pilih kami, kalau kamu mengikuti kami ini kuat. Semua musuh dikalahkan, therefore kalian akan makmur. Orang-orang Yahudi juga percaya bahwa enggak, itu jahat. Kalau kita percaya kepada keturunan Daud ini nantinya, Mesias ini nantinya yang akan mengalahkan semua musuh, dia yang paling kuat, dan pada zamannya dia, kita akan mendapatkan sebuah kerajaan yang makmur. Dan sekarang sudah, kampanye yang sama. Kalau kamu ikut kepada Yesus Kristus, akan ada kuasa ini. Kuasa di mana yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan, setan dikalahkan. Kuasa itu sudah. Ini adalah satu buah pertempuran kandidat, sudah. Dan pertempuran kandidat itu tentu saja akan menyebabkan split, sudah.
akan ada struktur kekuasaan yang tidak menyukai. Sehingga saudara, mereka itu mau dianiaya, mau disiksa, lalu mereka pergi dan terus saja memberitakan Injil. Nah ini saudara ya, mengetahui hal itu menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di situ mereka memberitakan Injil, saudara. Nah kita melihat, saudara, ini adalah berita dari orang-orang Kristen yang disertai dengan kuasa yang besar, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara, saat ini ya, oke, kita mensyukuri, kita berada dalam satu buah keadaan yang stabil. Tapi saudara ya, kita boleh untuk terus bertanya, apakah kuasa yang akhirnya menantang struktur kekuasaan itu ada di antara kita, saudara? Atau kita ya sekedar ya menjalankan ibadah yang nyaman, punya kurikulum kebaktian yang baik, punya kurikulum pengajaran yang baik, tapi nggak ada dampaknya untuk menantang struktur kekuasaan yang salah, saudara. Kita berharap, saudara, bahwa umat Tuhan itu bisa memiliki Injil yang asli dengan segala kuasanya, termasuk merobohkan atau menantang, memberikan challenge yang asli, saudara, kepada mereka-mereka yang abuse kekuasaan. Sehingga ya mau tidak mau, saudara, akan ada pertentangan dan akan ada perlawanan. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kuasa dan Injil sejati yang seperti ini, saudara, yaitu kita bisa memberitakan Kristus sebagai Raja dan bukan yang lain, saudara, sehingga struktur kekuasaan yang lain mungkin bisa merasa terganggu, tapi Tuhan karuniakan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk terus mengabarkan Injil Tuhan. Baik, rekan-rekan sekalian, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.